Jadi kalau kita lihat tradisi doa yang terus-menerus, ini sebenarnya berkembang dari apa yang dinyatakan Santo Paulus, yang mengajak supaya kita terus-menerus berdoa tidak kunjung putus. Sedangkan dalam gereja Katolik Roma, gereja Katolik Barat, jadi ini tradisi doa terus-menerus ini berkembang di antara bapak-bapak padang gurun, khususnya dimulai dengan Santo Yohanes Cassianus. Jadi mendoakan mazmur-mazmur yang diulang-ulang terus-menerus. Yaitu contohnya ini ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Jadi ini terus didoakan ya dari kitab Mazmur ini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para imam biaran-biarawati melalui ibadat harian ya. Jadi dalam buku Brevir yang dibuka dengan kalimat dalam Mazmur ini. Dan biasanya juga dinyanyikan seperti ini ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini di gereja barat. Sedangkan di gereja timur, jadi gereja Katolik Timur, berkembang satu seruan yang kemudian kita kenal, satu doa terus-menerus yang kemudian kita kenal sebagai doa Yesus. Jadi seperti kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2667, ini secara khusus dibahas dalam Katekismus ya. Jadi doa Yesus ini intinya adalah doa penyeruan nama Tuhan Yesus di dalam iman dan kasih, dan kemudian penyeruan nama Tuhan Yesus ini dilakukan secara terus-menerus dan juga tidak kunjung putus. Jadi kalau kita lihat tradisi doa Yesus ini berkembang di Asia, ini bukan hanya di kalangan Kristen ya, tetapi baik kalangan Hindu, kemudian Buddha, dan juga kalangan Islam, ini juga ada tradisi mendoakan doa nama. Ya, saya singgung sebentar saja. Kalau misalnya di kalangan Hindu, itu biasanya menyebut nama Allah dengan Sri Ram. Jadi mereka mengulangi terus Sri Ram, Sri Ram, JJ Namo. Dan ini kemudian biasanya juga dinyanyikan. Sri Ram, JJ Namo. Lalu kemudian ada juga rahib-rahib Katolik yang menghayati cara hidup dan semangat rahib-rahib Hindu atau para sannyasin ini. Jadi mereka mengubah lagu ini menjadi seperti ini. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesus, seruan kepada Tuhan Yesus. JJ Namo artinya nama mulia. Ya. Jadi ini contoh di kalangan Hindu yang kemudian juga semangat dan cara hidupnya ada yang diikuti para rahib-rahib Katolik yang menghayati hidup seperti para sannyasin. Lalu kemudian di kalangan Buddhisme itu ada Buddha Amida Butsu yang berkembang di Tiongkok dan juga di Jepang, yaitu mengulangi nama Buddha ya. Jadi Buddha Amida Butsu itu diserukan berulang-ulang, kemudian juga dinyanyikan juga. Lalu kemudian di kalangan Muslim ya, di kalangan Islam ada di aliran Sufi, mereka juga menyerukan doa ini berulang-ulang ya. Jadi berulang-ulang ya, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terus menerus berulang-ulang di dalam batin dan ataupun juga dinyanyikan seperti itu ya. Jadi ada dalam Asia sendiri ada suatu tradisi yang kuat yang disebut doa nama. Sedangkan di kalangan Kristen sendiri, yaitu berkembang di Katolik Timur, Gereja Katolik Timur, yaitu kita kenal sebagai doa Yesus.
Jadi doa Yesus. Doa Yesus ini merupakan salah satu bentuk metode doa batin. Jadi kemudian berakar dari tradisi hesikasme, yaitu suatu tradisi rohani yang kuat dalam gereja Katolik Timur. Jadi dalam gereja Timur, yaitu seperti dikatakan katekismus tadi, berkembang di antara bapak-bapak rohani di Sinai, Syria, dan di atas gunung Athos. Jadi ini merupakan satu bentuk doa batin, ya. Jadi artinya apa? Tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak pemikiran, tetapi seluruh doa ini dipusatkan hanya pada satu nama, yaitu nama Yesus, Yehosua, ya, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan dari bahasa Ibrani, ya. Jadi Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus sendiri ini sudah artinya apa? Mengandung keselamatan itu sendiri. Allah yang menyelamatkan. Ya. Dan kemudian rupanya doa Yesus ini mulai berkembang juga masuk dalam gereja Katolik Roma melalui sebuah buku kisah seorang peziarah, The Way of Pilgrim, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan diterbitkan oleh Canisius dengan judul Doa yang tak kunjung putus. Jadi doa yang tak kunjung putus. Jadi ini kalau Anda lihat gambaran di sini Pulau Athos, ya. Jadi di Yunani sana. Lalu memang ini khusus, ya, yang boleh masuk sini hanya para pria, ya. Jadi ini biara para pria di sini. Ya, ini biaranya di atas semacam ya tebing begini, ya. Jadi di Pulau Athos di Yunani. Lalu ini kita lihat para rahib gereja timur. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dasar kitab suci dari doa Yesus. Jadi seperti dinyatakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian juga melalui doa Yesus ini, nama Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang kita panggil. Ya, coba bayangkan, ya. Misalnya kita aja dipanggil orang namanya, ya dipanggil begitu, ya, si A. Ya kita pasti noleh, kan? Nah, apalagi kemudian Tuhan. Kalau Tuhan kita panggil namanya, ya dia juga pasti akan noleh. Dia juga akan noleh dan juga memperhatikan kita. Jadi terus-menerus berusaha menyerukan nama Yesus ini. Lalu dasar kitab suci yang kemudian akhirnya menjadi bagian dari doa ini nanti dirangkum menjadi satu rumusan yang biasa didoakan dalam gereja Katolik Timur, yaitu seruan si buta dari Yeriko yang menyerukan Yesus anak Daud atau Yesus putra Daud, kasihanilah aku, dari Injil Lukas bab 18 ayat 38. Lalu seruan pemungut cukai dalam Injil Lukas bab 18 ayat 13. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian kita lihat juga dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas bahwa artinya apa? Kita memang diajak untuk terus-menerus menyerukan nama Yesus. Dan dalam prakteknya, jadi di gereja Katolik Timur, doa Yesus ini, jadi ini didoakan dengan rumusan seperti ini. Penggabungan dari seruan si buta dari Yeriko dan juga pemungut cukai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi mereka biasanya mendoakan dengan semacam tasbih dari kain ya. Jadi kita lihat di PowerPoint ini ada macam-macam tasbihnya di gereja Katolik Timur ini ya. Umumnya berjumlah 100, tetapi ada juga berjumlah 33 sesuai dengan umur Yesus di dunia ya. Lalu ada yang berjumlah 50, ada yang berjumlah 101, ada berjumlah 103, 150, 300, 500. Ya, ini jumlah-jumlah tasbih pada gereja Katolik Timur ini. Tetapi kemudian ada cara yang juga lebih sederhana. Jadi ya perlu kita ketahui juga kalau di gereja Katolik Barat sangat populer doa rosario. Sedangkan di gereja Katolik Timur ini sangat populer doa Yesus yang didoakan dengan tasbih ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian kita juga dapat mendoakan doa Yesus ini dengan ritme pernafasan. Kita serukan nama Yesus dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Dapat kita persingkat, jadi sesuai ritme pernafasan. Mungkin kita dapat ucapkan, Tuhan Yesus, tarik nafas, Tuhan Yesus, hembuskan nafas, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, tarik nafas, kasihanilah aku, hembuskan nafas. Atau mau dipersingkat lagi, tarik nafas, Tuhan, hembuskan nafas, Yesus. Tarik nafas, Tuhan, hembuskan nafas, Yesus. Kalau masih rasanya kepanjangan, mau didiskon lagi, boleh ya. Tarik nafas, Y. Hembuskan nafas, Sus. Tarik nafas, Y. Hembuskan nafas, Sus. Tarik nafas, Y. Hembuskan nafas, Sus. Baik, ini cara mendoakan doa Yesus secara praktis.